Oke, selamat berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan membuat cara untuk menambahkan data ke dalam basis data. Kalau sebelumnya kita membuat bagaimana cara menampilkan data, menarik data dari database ke aplikasi PHP, sekarang bagaimana cara kita menambahkannya. Bagi yang belum nonton video cara menampilkan data dari database, bisa lihat dulu ya. Nah, sekarang caranya gimana supaya menambahkan data ke basis data melalui aplikasi kita sendiri. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke directory di mana kita menyimpan program kemarin, yaitu di folder test. Kemudian buka kembali index.php menggunakan kode editor kesayangan kita, yaitu Notepad ya. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Kita menambahkan hyperlink untuk menuju ke halaman yang lain ya. Cara menambahkannya gimana? Nah, kalau di saya di line code baris 15 disesuaikan saja ya. Di bawah body persis ditambahkan kode seperti ini ya, href add.php ya. Ini karena mau menambahkannya perusahaan ya, jangan user, perusahaan ya. Add, tambahkan perusahaan baru ya. Sampai sini kalau dieksekusi seperti apa? Nah, kalau dieksekusi jangan lupa di save dulu, reload. Nah, akan ada hyperlink ke seperti ini ya, menuju ke halaman lain. Jika diklik ya, masih not found karena halamannya belum kita buat. Kemudian kita buat dulu halamannya. Nah, cara membuat halamannya gimana? Kembali lagi ke directory test, kita buat halamannya, namanya add.php, add.php. Cara menambahkannya gimana? Nah, sama seperti di teman lalu, tinggal klik kanan, new text document, ketikkan add.php, klik enter. Yes. Nah, sudah. Nah, yuk kita buka lagi menggunakan Notepad. Nah, yuk kita buka pakai Notepad. Nah, Notepad. Nah, di sini kan masih kosong. Ya, kan kita belum mengisi. Nah, kita belum mengisi. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita buat form ya, kita buat form sederhana. Nah, basic HTML ya. Gimana ya, form sederhana kan ada HTML, ada body ya, ada head juga boleh. Nah, ini judul formnya add perusahaan. Nah, kemudian body, ada tag buka, ada tag tutup ya. Seperti ini ya, HTML juga ada tag buka dan tag tutup. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan yang penting adalah membuat form ya, membuat form ya. Formnya seperti apa? Nah,
ditaruh di mana formnya? Ya, ditaruh di dalam tag body. Nah, langsung saja. Ya, yuk pelan-pelan saya ulangi ya. Saya ulangi, sabar. Dari tag body ya. Nah, jadi pertamanya gini. Nah, buat seperti ini dulu ya, form ya, ada form action namanya add.php, metodenya post. Nama formnya form 1. Form ada tag buka, ada tag tutup. Silahkan di pause dulu. Nah, terus di dalam form ada apa? Ada tabel. Nah, ini tabel dengan width 25%, border sama dengan 0. Di pause dulu. Udah. Kemudian di dalam tabel ada apa? Nah, di sini kita ketikkan 1/1 isi dari tabel tersebut. Yuk, satu-satu. Jadi di dalam tabel ada TR. Nah, TR kepanjangannya dari tabel row. Nah, ini ya. Silakan ketik dulu satu persatu ya. Ada tabel row, di dalamnya dalam TR ada TD. Nah, TD name. Kemudian ada TD lagi. Di dalam TD ada input. Nah, biar kelihatan nih dalamannya. Nah, ini ya. Gini. Jadi di name ada input. Nah, itu yang baris pertama. Setelah name ya, ada apa lagi? Ada email. Nah, ada email. Email seperti apa? Seperti ini. Ini ya, email. Ada email, ada TD lagi input. Nah, nanti mappingannya seperti ini. Nah, dalam TR ada 2 TD. Kemudian, nah supaya tidak bingung, nah, kita lihat dulu kira-kira hasilnya seperti apa sih yang sudah kita inputkan ya, yang sudah kita inputkan. Nah, silahkan di reload dulu, Ctrl R, dan klik yang add new perusahaan. Nah, yang tadinya kosong sekarang sudah ada isinya. Jadi TR itu satu baris ada 2 TD. TD yang pertama name, yang kedua text field ya, text field. Nah, yang baris kedua email, TD yang keduanya ya, ada text field juga. Nah, kira-kira gitu yang kita lakukan. Yuk lanjutkan menulis code-nya ya. Lanjutkan menulis code-nya. Nah, kita sampai email tadi, lanjut ke nomor handphone. Nah, nomor handphone ya, bikin TR lagi. Kemudian TD yang pertama diisi mobile. Nah, perhatikan huruf besar kecilnya harus sama ya. Kalau yang cepetan di pause saja. Nah, mobile. Nah, kemudian sudah TR yang ketiga dan yang terakhir. Nah, TR yang terakhir, TR apa nih? TR yang terakhir nih. Nah, TR yang terakhir. Nah, ini perhatikan. TD-nya yang pertama kosong, TD yang kedua diisi namanya button. Nah, button apa namanya? Nah, begini. Button input. Nah, button input.
Oke, jadi kira-kira begini. Nah, bisa di pause dulu, supaya lebih paham. Udah. Nah, kita coba lihat ke browsernya, hasilnya seperti apa sih. Reload. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sudah ada tombol add. Nah, coba diklik. Nah, masih belum ada apa-apa karena belum diberi koneksi ke database-nya. Nah, formnya ini mau diapain kita belum setting ke sana. Yuk lanjut. Kembali ke add.php. Setelah membuat formnya, supaya bisa terkoneksi ke basis data, itu harus menggunakan PHP. Jadi kita sisipkan tag PHP. Kita sisipkan tag PHP. Sisipkannya bagaimana? Nah, enaknya bahasa pemrograman PHP ini bisa disisipkan di dalam HTML. Nah, kita nyisipkannya di bawah, ya, di bawah tab form saja nih. Nah, di line code 34. Nah, saya enter. Nah, di tag PHP-nya seperti apa sih? Nah, ya seperti ini. Ada tag buka dan tag tutup. Buat seperti ini dulu. Ya, diketik sendiri ya. Tag buka dan tag tutup. Ya, di pause dulu. Nah, kalau sudah, ketikkan baris programnya dulu ya. Lagi tambahan. Nah, ini ada komentar. Komentar itu boleh ditulis, boleh tidak. Nah, disesuaikan saja karena komentar itu tidak ikut di eksekusi. Kita menuliskannya apa? Nah, kita menuliskannya gini. Nah, kita menulis baris ya. Kita menulis baris jadi gini. Ngomong gini. Jika form di submit, jika tadi diklik add ya, maka masukkan data ke dalam tabel. Nah, tabelnya namanya apa kemarin? Perusahaan. Nah, gitu nama tabelnya kan perusahaan. Nah, kemudian ada ini namanya kontrol struktur, if else. Jika tombol ada metode post ya, dan itu adalah submit. Post itu mana post? Ini post dan dia submit. Ini name-nya submit, maka lakukan baris di dalamnya. Makanya ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Sampai sini di pause dulu, silakan ditulis. Oke, sudah kita buat isiannya dari di dalam direktori di dalam kurung kurawal ini. Yang dilakukan apa? Ayo pelan-pelan. Yang dilakukan apa? Kita mempost dulu. Tadi kan klik post, kirimkan data. Data yang dikirimkan apa? Ini nama, ini name ya, name, email ya, mobile ya. Ini ada revisi, mohon maaf nih, ada yang perlu dibetulkan ya. Buka dulu browsernya ya, buka dulu browsernya, masuk ke PHP MyAdmin.
Ya, masukkan user password root, ada yang root, ada passwordnya 1 sampai 8. Masuk ke database-nya learn. Nah, di sini kan nama tabelnya perusahaan. Nah, nama tabelnya perusahaan yang kita mau isi adalah dari kolom nama perusahaan, ya, dari nama perusahaan. Nah, supaya tidak bingung, kita sesuaikan saja dengan nama kolomnya ini saja yang ingin kita tambahkan. Nah, tidak usah banyak-banyak dulu. Nah, yuk kita coba kembali ke text editor. Nah, ini salah ini. Jadi yang kita ketikkan tadi adalah kalau mau membuat tabel user. Nah, di namanya biarkan saja nama perusahaan, kemudian di database tadi ada alamat, ya, ada telepon, ada email. Nah, email juga ada sama email. Nah, yang berbeda kan mobile. Mobile biar tidak bingung, kita ganti menjadi telepon saja. Nah, nanti bingung mobile itu apa mobile. Yuk kita ganti menjadi telepon. Nah, ini aja. Dah, ganti-ganti ini. Line code baris 22. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi yang di post, ya, yang di post itu ada name, email, dan mobile. Nah, name, email, dan mobile. Begitu ya. Nah, yuk ini di pause dulu, diketikkan dulu. Silakan. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Nah, kita menambahkan di bawahnya post tadi. Koneksi ke database, ya, yang sudah pernah kita buat, paketnya config.php. Nah, tinggal panggil saja ini. Kemudian di bawahnya konfigurasi database, nah, kita tambahkan query. Nah, query ke basis data. Nah, query ke basis data. Nah, query-nya mana? Ini line ke 49. Nah, setelah melakukan query insert ke database, kemudian akan menampilkan pesan bahwa perusahaan sudah ditambahkan secara sukses. Nah, kalau sudah secara sukses, nanti kalau ada link kembali ke halaman indeks. Nah, ceritanya gitu. Nah, jadi masukkan kalau selesai berhasil, ada pesannya perusahaan berhasil dimasukkan. Nah, sekarang kita cek query-nya. Query-nya kan insert into nama tabel. Nah, nama tabelnya apa? Ya, nama tabelnya bukan user. Ya, bukan user, tapi nama tabelnya adalah, ya betul, perusahaan. Nah, yo ganti nama tabelnya perusahaan. Nah, kemudian yang ingin ditambahkan apa saja tadi? Nah, kita lihat lagi ke PHP MyAdmin-nya. Jadi kan yang mau ditambahkan nama, ya. Nama itu, ya, kolomnya apa? Ya, nama kolomnya apa? Biar enak kok, tinggal copy paste saja, ya. Tidak seketik lagi, ya.
blok saja nih, nama underscore PRSH. Nah, yuk balik ke text editor, copy paste aja nih. Nah, nama kolomnya tidak mau di copy paste. Nah, ini nama PRSH. Nah, kemudian apalagi tadi, atasnya tadi apa, email. Nah, email nama kolomnya di tabel database email besar. Nah, gini. Kemudian telepon. Nah, telepon namanya di tabel apa, TLP. Nah, jadi gini. Nah, sampai sini mungkin bisa di pause dulu. Nah, dipastikan penulisannya benar. Nah, kalau ada yang masih bingung, ini gimana sih Pak namanya ini? Ya, ini kan namanya sesuai nama di database. Nah, ini tadi nama perusahaan, telepon, dan email. Nah, disamakan. Nah, oke, kalau sudah, nah, value-nya dia mengisinya pakai variabel ini, name, email, mobile. Yang dapat dari mana? Ini, name, email, mobile. Nah, save, simpan. Nah, pelan-pelan lagi, dicek lagi. Nah, dicek lagi. Silakan di pause. Kalau sudah, kembali ke browser. Nah, kembali ke browser. Nah, reload, Ctrl R. Nah, atau kembali lagi saja lah. Nah, ke localhost test. Nah, enter. Klik add new perusahaan. Nah, yuk kita masukkan nama perusahaannya. Nama perusahaannya Maju Jaya misalkan. Nah, emailnya maju at dawuhan.my.id. Nah, teleponnya misalkan 08912334. Nah, kemudian klik add. Nah, kalau muncul seperti ini berarti tanda bahwa kita berhasil masukkan data ke basis data. Nah, ngeceknya gimana? Klik saja nih, hyperlinknya view perusahaan. Klik. Nah, ini Maju Jaya, emailnya maju at dawuhan.my.id. Nah, kalau pengen percaya lagi, cek di database-nya ya. Nah, masuk ke perusahaan, diklik saja nih. Nah, diklik. Nah, di sini sudah masuk nih, Maju Jaya ya. Nomor teleponnya sekian, emailnya tadi. Nah, oke, gitu. Nah, supaya mantap, silakan dicek kode programnya. Nah, saya tampilkan lagi, nanti bisa pelan-pelan ya, bisa pelan-pelan dicek, disamakan. Nah, nanti silakan di pause ya. Nah, yuk dari index.php dulu ya. Nah, kodenya seperti ini. Silakan di pause. Oke, lanjut ya. Lanjut sampai well. Silakan di pause. Oke, lanjut lagi sampai selesai. Nah, di file index hanya seperti ini.
Kemudian file add.php, ya, isinya seperti apa? Ayo dari atas, silakan di pause sampai titik email, ya. Kemudian silakan di pause lagi sampai input line 30, silakan di pause, next, kepanjangan, sampai line code 41, silakan di pause, lanjut 41 sampai ini saja lah, href 52, silakan di pause. Oke, 52 sampai terakhir. Selesai ya, add.php. Kemudian config. Nah, config tidak kita atur-atur, tidak kita edit apapun. Nah, masih sama seperti yang video pertama mengenai view data PHP. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa happy coding.